أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, min ni'matil iman wa ni'matil Islam, serta nikmat al-hidayah untuk kita senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayah kepada jalan yang lurus ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanyalah diberikan kepada hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena sehebat apapun seseorang usahanya, keinginannya untuk berada di dalam jalan yang lurus, maka pastilah dia tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup serta tidak akan pernah bisa untuk berada di dalam jalan yang lurus tersebut kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dirinya berada di dalam jalan itu. Meskipun dia adalah orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang memiliki dzul amwal, harta yang banyak, ataupun bahkan ketika seseorang memiliki nasab atau darah yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dirinya untuk berada di dalam jalan yang lurus, maka pastilah dia tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk berada di dalam jalan yang lurus tersebut. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Barang siapa di antara kalian
yang ingin untuk berada di dalam jalan yang lurus, maka kalian tidak akan pernah bisa berada di dalam jalan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin menghendaki kalian untuk berada di dalam jalan tersebut. Masya Allah. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika seseorang sampai pada detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada dia nikmat iman, nikmat untuk berada di dalam agama yang selamat ini, nikmat untuk dia senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa ihtimam terhadap Alkitab wa Sunnah. Dengan cara kita senantiasa perhatian terhadap ilmu, terhadap kitabullah, kalamuhu. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dua hal inilah yang senantiasa akan menjaga seseorang untuk dia senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Ketika seseorang dia mengenal Al-Quran, dia mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempelajarinya, dia memahaminya, kemudian setelah itu dia mengamalkannya, menjaganya, maka pastilah dia akan terpalingkan dari jalan-jalan yang menyimpang, dari jalan yang lurus, dan dia senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya. Beliau mewanti-wanti kepada para sahabatnya agar mereka senantiasa perhatian terhadap kitabullah dan juga perhatian terhadap sunnahnya. Disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Taraktu fikum amrayn lan tadhallu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dimana lan tadhallu, kalian tidak akan pernah tersesatkan dari jalan yang lurus kalau kalian memegang keduanya. Qala kitabullah wa sunnati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, yakni jika kalian memegang kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maknanya apa? Mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Masya Allah. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kecintaan terhadap ilmu, kecintaan untuk mempelajari Alkitab was sunnah, Allah lapangkan hati kita untuk bisa menerima apa yang terkandung di dalam Alkitab was sunnah. Allah mudahkan bagi kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu yang telah kita pelajari minal kitabi wa sunnah. Karena ketika seseorang dia memegang Al-Quran wa sunnah, dia jadikan pedoman hidupnya, dia amali, dia amalkan, dan juga dia pahami, bukan hanya sekedar menjadi hiasan di rak buku rumahnya, maka dia akan terjaga dari jalan-jalan yang menyimpang, dari jalan yang lurus. Maka dari itu, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, yang hendaknya kita untuk senantiasa mensyukurinya, agar jangan sampai nikmat tersebut hilang dari dalam diri kita. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang mubarakah, Yaumul Jumu'ah, di tempat yang mubarakah, ay baitun min baitillah,
salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Insya Allah kita akan mengambil suatu pembahasan yang berkaitan dengan keluarga, atau lebih tepatnya rumah tangga. Apa judulnya? Ada yang tahu nggak? Jangan datang aja nggak tahu ini. Saya tawakal, Ustaz, pasrah, mau belajar apa aja. Jangan gitu. Apa judulnya? Ketika rumah tangga kita tidak seindah syurga. Masya Allah. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita ketahui bahwasannya berumah tangga, tujuan seseorang, dia membangun rumah tangganya, dia mengenal seorang laki-laki, begitu juga seorang laki-laki mengenal seorang perempuan. Tujuannya adalah untuk membuat hidupnya menjadi lebih tenang, menjadi damai, senang, tidak kesepian, tidak galau, tidak gundah. Ini tujuan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya dialah yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Ya, tidak memiliki apa? Pasangan hidup. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelahnya pasangan. Laki-laki bertemu dengan perempuan, perempuan bertemu dengan laki-laki, jodohnya. Apa tujuannya? Liyaskunu ilaiha, agar mendapatkan ketenangan. Masya Allah. Dan ini merupakan tujuan daripada rumah tangga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam syariat kita agar kita senantiasa ya memiliki rumah tangga atau membangun rumah tangga. Tidak boleh ada seorang pun minal muslimin wal muslimat yang kemudian dia berazam, saya nggak mau menikah, saya nggak mau berumah tangga, saya maunya beribadah saja sama Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau saya menikah. Nah, ini justru marah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Pernah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau sedang tidak ada di rumah dan mereka bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada mereka tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tiga orang sahabat ini, mereka merasa ibadahnya kurang dibandingkan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang satu mengatakan, aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Dan yang satunya mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Kemudian yang satunya berkata, ya, aku akan beribadah kepada Allah dan aku tidak akan menikah. Maka ketika khabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Beliau tidak memuji orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang gulu di dalam ibadah, gulu di dalam agama. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, adapun aku salat malam dan aku pun tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka, aku beribadah kepada Allah, aku pun juga menikah. Kemudian beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian daripada kelompokku. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasannya menikah, berumah tangga, itu selain untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan hidup, tujuan yang lainnya adalah apa?
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam suatu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja," kalau ada seseorang abdun, seseorang dia menikah, faqad kammala nisfad din, dia telah menyempurnakan sebagian daripada agamanya. Falyattaqi fi nisfil baqi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada setengahnya. Masya Allah. Maka dari itu tujuan dari berumah tangga, tujuan daripada menikah, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ketenangan hidup, karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dengan berumah tangga, dengan seorang dia memiliki teman hidup, dengan seseorang diberikan kecondongan, kecintaan terhadap pasangannya, ya, sehingga dia bisa merasakan senangnya hidup. Masya Allah. Ini tujuan daripada pernikahan. Akan tetapi, tidak sedikit dari kaum muslimun wal muslimat yang ternyata ketika dia berumah tangga, dia mengharapkan mendapatkan ketenangan, keindahan, kedamaian, ketentraman. Dia mengharapkan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan suatu ibadah, tetapi yang dia rasakan di dalam rumah tangganya itu tidak seindah surga. Melainkan rumah tangganya setiap hari dia jalani seolah-olah dia seperti orang yang disiksa di dalam neraka. Tidak ada senyuman, tidak ada kata-kata cinta, tidak ada perhatian. Lalu kenapa bisa begini? Yang pertama, yang menjadi sebab kenapa rumah tangga kita kok tidak seindah surga, yang harus kita pahami yang pertama, bahwasannya berumah tangga, menikah, ini merupakan sesuatu yang Allah jadikan sebagai suatu ibadah. Maka yang namanya ibadah itu, pastinya ketika seseorang menjalankannya dengan keimanan kepada Allah, maka pasti iman itu akan diuji. Jadi kalau ada seseorang, dia menyangka dengan menikah, dia akan menjadi kehidupannya lebih baik dengan pasangannya, maka perlu dia ketahui kalau misalkan menikah, berumah tangga, ini merupakan ibadah, maka pastilah ada ujian di dalamnya. Karena ujian Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya diberikan kepada suatu hal yang dimana itu merupakan hal-hal yang tidak kita sukai dari musibah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang itu juga sebagai ujian bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap jiwa pasti akan datang kepada dirinya kematian. Dan kami menguji mereka dengan kejelekan, begitu juga kami menguji mereka dengan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Maka dari itu seseorang kalau dia berharap dengan berumah tangga, kemudian dia tidak mendapatkan keadaan-keadaan yang tidak dia sukai, tidak inginkan, maka salah pikirannya. Kenapa? Karena ketika seorang beribadah kepada Allah, maka apa? Maka pastilah dia akan diuji. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian, begitu juga dari anak-anak kalian, sebagian dari mereka itu bisa menjadi musuh bagi kalian. Maka hendaknya kalian berhati-hati dari mereka. Maknanya apa?
Seorang suami, seorang laki-laki, dia akan diuji dengan istrinya, dia akan diuji dengan anak-anaknya. Begitu juga seorang wanita. Dia akan diuji dengan suaminya, dia akan diuji dengan anak-anaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya nikmat anak-anak yang banyak, dia akan diuji dengannya. Ketika dia diberikan seorang laki-laki, yakni jodohnya suaminya, dia akan diuji dengannya. Maka dari itu apa, seseorang dia harus siap, harus paham bahwasannya yang namanya rumah tangga itu pasti akan mendapatkan ujian. Ya. Dan terkadang seseorang dia merasakan rumah tangganya tak seindah surga, bagaikan neraka dunia, karena sebab apa? Dia nggak paham bahwasannya di dalam rumah tangga itu seseorang pasti dia akan diuji. Tetapi kalau dia paham rumah tangga kita ini pasti akan diuji, ya, maka apa? Maka tentunya dia akan bisa lebih bersabar. Dan karena sebab kesabarannya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya pertolongan. Ya. Ini yang pertama. Maka dari itu kalau misalkan ada di antara kita yang diuji di dalam rumah tangganya, ingat, ini adalah ujian. Ya. Maka dari itu jangan gundah, jangan sedih, ya, jangan futur, ya, jangan galau. Ingat, seseorang itu tidaklah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ini merupakan tanda jika Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu au anhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan berikan kepada dirinya ujian. Ya. Jadi jangan merasa bingung, jangan merasa galau. Aduh, kenapa ya rumah tanggaku kok begini ya? Ingat, ini ujian dari Allah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kok kita tidak merasakan rumah tangga yang kita harapkan sebagai sesuatu yang bisa memberikan kenyamanan, keindahan, kedamaian, tetapi justru malah ternyata rumah tangga kita ini dipenuhi dengan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan, tidak pernah inginkan. Seorang istri dengan suami seperti musuh, ya, saling menyakiti, saling menzalimi, saling membuat makar, ya. Wa'iyadzubillah. Kenapa bisa seperti ini? Ingat, kalau menikah itu adalah ibadah, maka pastilah ada syaitan yang senantiasa akan memalingkan manusia dari ibadah kepada Allah. Dan syaitan ini paling senang untuk memalingkan Bani Adam dari jalan Allah yang lurus, membuatnya futur, membuatnya terjatuh ke dalam neraka jahanam melalui pintu yang disebut rumah tangga. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna iblis, sesungguhnya iblis, yad'u arsyahu 'alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sirayahu. Kemudian dari situlah iblis kemudian mengutus tentaranya. Itu apa? Syaitan. Diutus syaitan untuk mengganggu Bani Adam. Wa adnahu minhu, dan syaitan yang paling dekat dengan iblis, yang paling disukai oleh iblis, yaitu adalah apa? Ini apa? Wa adnahu minhu manzilatan a'dhamuhum, ya, fitnah. Yaitu apa? Syaitan yang paling besar di dalam memberikan fitnah kepada Bani Adam, sehingga dia berpaling dari jalan yang lurus, dia terjatuh ke dalam hal-hal yang bisa menyeretnya ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u ahaduhum, datang seorang syaitan kepada iblis. Fayaqul, dia mengabarkan, fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, maka
iblis berkata kepadanya, "Ma sana'ta syai'an?" Kamu belum melakukan apa-apa. Memalingkan seorang dari sholat mungkin, memalingkan seorang dari bersedekah, memalingkan seseorang dari Al-Quran, dari menuntut ilmu. Kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian kata Nabi SAW, beliau mengabarkan, "Tsumma yaji'u ahaduhum." Kemudian datang lagi yang lainnya kepada iblis, syaitan laporan kepada iblis. Yang kali ini syaitan yang datang ini mengabarkan kepada iblis, "Ma taraktuhu hatta farraqtuhum bainahu wa baina imra'atih." Tidaklah aku meninggalkan Bani Adam, ini mengganggunya, memberikannya syubhat, melainkan aku tinggalkan dia dalam keadaan berpisah dengan istrinya. Maka kemudian kata Nabi SAW, fayudatnihi, iblis langsung mendekat kepada syaitan itu. Fayaqul, kemudian iblis mengatakan, "Ni'ma anta, kamu baru hebat." Ya. Maka dari itu apa? Gangguan iblis yang terbesar itu beliau, ya. Gangguan iblis yang terbesar itu senantiasa itu ditujukan pada orang yang sedang berumah tangga. Dia akan masuk dari pintu itu. Ya. Iblis datang, dia akan memalingkan Bani Adam. Kenapa? Karena rumah tangga ini merupakan apa? Merupakan dasar tempat tumbuhnya keimanan. Seorang anak nggak akan menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang qawiyan, yang kuat, yang istiqamah, kecuali dia memiliki keluarga yang dimana ayah dan ibunya adalah seorang muslim, seorang mukmin yang qawiyan. Ya, kalau dalam peribahasa kita apa? Buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Dari rumah tangga inilah seorang wanita dia akan mendapatkan syurganya. Dari rumah tangga inilah seorang laki-laki dia mengambil jihadnya. Dari rumah tangga inilah seorang anak dia senantiasa bisa mendoakan kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam syurga. Maka dari itu iblis itu sangat senang kalau misalkan apa? Ada tentaranya syaitan mengganggu Bani Adam, merusak keluarganya, menjauhkan dia dari apa? Dari pasangannya. Datang kepada suaminya, datang kepada istrinya, datang kepada anak-anaknya. Sehingga akhirnya rumah tangga itu berantakan, pecah. Seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya durhaka kepada anaknya. Ada nggak orang tua durhaka sama anaknya? Ada. Ketika orang tua nggak menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ibu nggak mau masakin anaknya, bapak nggak mau mencari nafkah buat keluarganya. Ya. Istri dia bicara kotor kepada ya suaminya, ya suami tidak bisa menghargai istrinya. Ya. Dan inilah perkara yang paling dicintai oleh iblis. Yaitu apa? Ketika mengganggu Bani Adam melalui pintu rumah tangga, karena kalau sudah rumah tangga yang diganggu, maka yang hilang itu bukan cuma satu orang. Kalau misalkan baru pengantin muda, baru suami istri, berarti dua orang. Kalau sudah punya anak satu, tiga. Kalau anaknya sudah 3 atau 4, ya berarti banyak. Ya, banyak. Dan syaitan ini juga bukan dalam bentuk jin saja. Syaitan yang senantiasa mengganggu hubungan baik antara suami dengan istri, seorang anak dengan ayahnya, dengan ibunya, begitu juga sebaliknya. Ini juga ada syaitan dari kelompok manusia. Ya, yang disebut sebagai apa? Takhdib. Orang-orang yang merusak hubungan seseorang terhadap keluarganya, merusak hubungan seorang suami terhadap istrinya. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi, laisa minna, bukan kelompok kami yang man khabbaba, barang siapa yang dia merusak abdan, seseorang, ala ahliha atau ahli,
dia merusak seseorang hubungannya dengan keluarganya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan walaisa minna, dan bukan termasuk dari kelompok kami. Ya. Yang man khabbaba, ya, yang dia senantiasa au afsada, merusak imra'atah, seorang wanita ala zauji, ini ala zaujiha, seorang wanita yang dirusak sehingga dia menjadi durhaka kepada suaminya. Ya. Maka ini pun adalah bentuk daripada ujian. Maka ketika seseorang dia merasakan di dalam rumah tangganya, kok rumah tangga saya ini selalu dipenuhi dengan pertengkaran, rasanya tidak indah, tidak mawaddah warahmah, ya maka perlu diperhatikan. Yang pertama, rumah tangga itu akan diuji. Yang kedua, ada syaitan-syaitan yang senantiasa tidak pernah lengah, selalu mengganggu Bani Adam, di mana dia akan memberikan syubhat seolah-olah apa yang dilakukan dari kedurhakaan seorang istri kepada suaminya itu adalah perbuatan yang benar. Begitu juga apa? Begitu juga yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya itu adalah suatu hal yang benar. Karena inilah memang kerjaannya iblis, kerjaannya syaitan. Yaitu apa? Menghiasi kemaksiatan seolah-olah itu adalah suatu hal yang diperbolehkan, yang dihalalkan, suatu hal yang termasuk daripada ibadah. Disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39, qala rabbi, iblis berkata, wahai Rabbku, bima aghwaytani, karena engkau telah mencapku sebagai hamba yang tersesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan senantiasa, ya, menghiasi mereka, Bani Adam, amalan-amalan kejelekan mereka, kemaksiatan mereka, kedurhakaan mereka di bumi ini, di dunia ini. Ini apa? Dihiasi seolah tampak seperti suatu hal yang diperbolehkan, yang benar, suatu hal yang merupakan ibadah. Kata iblis, la ahwiyannahum ajma'in, aku akan memalingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, ini kerjaannya iblis. Ya. Maka dari itu kalau misalkan seseorang di dalam rumah tangganya dia ingin melakukan sesuatu yang dimana itu pada hakikatnya adalah menyelisih syariat, kemudian datang iblis membisikkan kepada dirinya, datang syaitan, oh ini diperbolehkan karena dia melakukan ini, karena dia melakukan itu. Contohnya misalkan apa, seorang ya wanita, ya, seorang istri, dia nulis di statusnya, di Facebooknya, dia jelek-jeleki suaminya. Ketika ada yang menasehati, jangan seperti itu. Ya. Aib keluarga itu jangan disebarkan lewat status. Oh nggak apa-apa, kan emang dia seperti itu. Nah, inilah iblis, inilah syaitan. Dia menghiasi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Bani Adam minal ma'asi, dari sesuatu yang menyelisih syariat, sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Ya, maka dari itu perlu diperhatikan. Ya, begitu juga seorang suami, ya, dia mendekati zina. Mungkin punya sahabat seorang wanita, teman seorang wanita yang menggoda dia, memberikan kenyamanan. Kemudian dia mendekati zina. Kemudian dia katakan, habisnya istriku di rumah nggak pernah memperhatikan aku. Ini minasyaitan. Ini adalah yuwaswis minasyaitan. Ya, maka perlu diperhatikan, hati-hati. Sebab rumah tangga itu menjadi seperti neraka, yakni ketika seseorang dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu pasti. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sebab kenapa rumah tangga seseorang kok tidak bisa seindah syurga, menjadi seperti neraka dunia bagi dirinya. Selain yang pertama itu adalah ujian dari Allah. Yang kedua karena sebab khutwatus syaitan, dia ikuti langkah-langkah syaitan. Dan yang ketiga, dia mengikuti hawa nafsunya. Yattabi' al-hawa. Tidaklah rumah tangga itu akan menjadi rusak. Rumah tangga itu tidak akan menjadi mawaddah warahmah ketika seorang suami ataupun seorang istri ataupun anak-anak yang ada di dalamnya, mereka masing-masing lebih condong kepada hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena ketika mereka mengikuti hawa nafsu,
Maka hawa nafsu itu akan hanya senantiasa mengajarkan, menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk berbuat kejelekan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Yusuf alaihi salam di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu hanya memerintahkan kepada kejelekan. Sehingga ketika seseorang dia terjatuh ke dalam kejelekan, dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka sedikit demi sedikit dia telah berpaling dari jalan yang lurus, dia menyimpang dari jalan yang lurus, maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Ya. Sampai ada seorang wanita, dia menghalalkan untuk meminta cerai kepada suaminya. Ya. Padahal apa alasannya? Bukan alasan yang syar'i. Tetapi apa? Tetapi karena dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga akhirnya apa? Kehidupan di dalam rumah tangganya itu setiap hari hanya isinya pertengkaran. Begitu juga seorang apa? Seorang laki-laki, seorang suami. Maka dari itu, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasannya termasuk dari salah satu dari 3 hal yang akan membinasakan seseorang, yaitu adalah apa? Dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik dan juga sahabat Abu Hurairah, dan juga disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Nuaim serta Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi SAW beliau mengabarkan kepada para sahabatnya, "Thalathun muhlikat." Ada 3 hal yang akan membinasakan seseorang. Apa yang pertama? Kata Nabi, syuhun muta', sifat kikir pelit yang ditaati. Dan yang kedua kata Nabi SAW, hawan mutba', hawa nafsu yang diikuti. Maka dari itu di dalam rumah tangga, kalau suami sama istri sama-sama menjadi pentol korek, apa itu pentol korek? Ya? Sumbu pendek, ya. Maka pastilah rumah tangga itu tidak akan baik-baik saja. Suaminya mudah tersinggung, mudah marah, tidak sabar, istrinya terlebih lagi. Maka pasti apa? Pasti rumah tangga itu akan dihiasi dengan apa? Dengan kejelekan, pertengkaran. Tidak akan menjadi seindah syurga. Tidak akan ada cinta. Akan hilang rasa sayang. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada para rasulnya, para nabinya untuk jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Sebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Daud, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu sehingga apa? Engkau akan terpalingkan dari jalan Allah. Karena seseorang ketika dia mengikuti hawa nafsunya, pasti dia akan berbuat kejelekan, dia pasti akan berbuat kezaliman. Dan kejelekan ini pasti akan menghasilkan kejelekan. Begitu juga kebaikan. Seseorang yang senantiasa datang dengan kebaikan, menghadirkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Innal khaira la ya'ti illal khair." Sesungguhnya kebaikan itu enggak datang kecuali menghasilkan kebaikan. Au khairun minhu, au khairun hu, atau kebaikan yang serupa. Ya. Maka dari itu seseorang ketika dia mengikuti hawa nafsunya, pasti rumah tangganya itu tidak akan baik-baik saja. Maka dari itu penting bagi kita, kalau misalkan ternyata rumah tangga kita tak seindah surga, rumah tangga kita dalam keadaan tidak baik-baik saja,
rusak. Setiap hari dipenuhi dengan pertengkaran, setiap hari dipenuhi dengan saling mencela, setiap hari dipenuhi dengan saling menjatuhkan. Maka kalau misalkan kita ingin rumah tangga itu menjadi seindah surga, perhatikan beberapa hal. Perbaiki beberapa hal. Apa itu? Yang pertama, yaitu apa? Ikhlasun niyah. Ikhlaskan kembali niat kita di dalam berumah tangga. Ingat, berumah tangga itu adalah ibadah, dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan dari seorang hambanya kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah. Maka ketika kita mendapatkan rumah tangga kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, kita kalau melihat suami rasanya pengen marah, rasanya pengen nyubit, pengen mencela, kamu ini udah miskin, hitam, tukang selingkuh lagi. Ada nggak ibu-ibu di sini? Ada ya? Banyak ya? Sudah nggak pernah ngasih aku apa-apa, nggak pernah bantuin pekerjaan rumah. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan baik bagi seorang suami ataupun baik bagi seorang istri agar rumah tangganya kembali seindah surga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, Allah jadikan kalian bertemu dengan pasangan kalian membentuk rumah tangga agar merasakan ketenangan. Ikhlaskan niat kepada Allah. Karena kebanyakan orang yang berumah tangga itu, mereka tidak membangun rumah tangganya di atas keikhlasan kepada Allah. Tetapi mereka membangunnya di atas hawa nafsu, di atas kepentingan dunia. Yang laki-laki menikahi wanita carinya yang paling cantik. Sehingga ketika sudah menikahi, sudah mendapati berjalan 10 tahun, sudah mulai berubah. Namanya manusia. Nggak ada manusia yang muda terus sampai ajal menjemput, nggak ada. Karena emang ini fase kehidupan kita. Allah jadikan kita dalam keadaan lemah, kemudian Allah jadikan kita kuat, kemudian Allah jadikan kita apa? Lemah kembali. Maka seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita cuman karena sebab cantiknya saja, maka paling setahun 2 tahun, maka pasti dia akan merasakan kebosanan. Dia akan melihat ada wanita lagi yang lebih cantik. Kalau dia tidak mengikhlaskan niatnya kembali, kalau dia berumah tangga itu dalam rangka beribadah kepada Allah, maka pastilah rumah tangga itu akan menjadi suatu hal yang dia rasa seperti neraka di dunia. Begitu juga seorang wanita. Seorang wanita itu menikahi laki-laki itu kalau bukan karena ketampanannya, yang kedua apa? Karena kekayaan. Benar nggak, Bu? Benar ya? Nggak bisa kita naif ya. Hidup itu perlu uang gitu ya. Pasti karena apa? Kekayaan. Sehingga ketika dia menikah 1 tahun, bergelimang harta, 2 tahun bergelimang harta, kemudian Allah berikan ujian. Karena memang rumah tangga itu tempatnya ujian. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahan rizki suaminya, tahan rizki rumah tangganya. Kalau dia tidak ikhlas, dia akan merasa berat. Maka apa? Akan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tujuannya dia nikah dengan pasangannya itu untuk apa? Untuk menjadi ratu, untuk menjadi apa? Orang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dari jalan ini, maka dia pasti tidak akan bisa lulus di dalam ujian tersebut. Tiap hari kerjaannya marah-marah, padahal suaminya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia bekerja dengan pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan, yang penting menghasilkan uang. Rela panas-panasan di siang hari berkeringat
Ya. Tetapi Allah memang menguji dengan rezeki yang sedikit. Ketika pulang, istrinya tidak bersyukur, marah-marah. Bilang sama suaminya, itu tetangga sebelah. Masya Allah, suaminya itu kerja sedikit, dapat uangnya banyak sekali. Ya, bisa jalan-jalan dia kemana-mana. Saya di sini sudah ngepel, nyapu, dan inilah iblis, syaitan, datang melalui pintu ini. Ya. Kalau seorang wanita tidak bisa ikhlas di dalam menjalankan rumah tangga, seorang laki-laki nggak bisa ikhlas di dalam menjalankan rumah tangga, maka pasti rumah tangga itu akan apa? Akan rusak. Nggak akan bisa keduanya di dalamnya itu merasakan nikmatnya rumah tangga sebagaimana nikmatnya syurga. Maka dari itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, ma la yakunu lillahi aw ma la yakunu lahu. Apa-apa yang tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, la yanfa'u wa la yadum. Tidak akan bermanfaat dan juga tidak akan apa? Tidak akan tetap, pasti akan rusak. Imam Malik rahimahullah, beliau memiliki suatu kitab yang beliau beri judul Al-Muwatta, kitab dalam fan fikih. Di mana banyak para ulama juga yang memiliki kitab ini, tetapi apa? Hanya kitabnya Imam Malik yang sampai saat ini ada dengan judul yang sama. Ketika ditanya, kenapa kok bisa kitabmu aja yang ada tapi kitab yang lain tidak ada? Apa kata Imam Malik? Makana lillahi baqi. Apa-apa yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, maka dia akan apa? Bertahan. Maka kalau mau rumah tangga kita ini baik-baik saja, di dalamnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmah, ikhlaskan kembali niat kita. Ajak suaminya, katakan kepada dirinya, rumah tangga kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita harus saling mengikhlaskan niat kita. Menjalankan rumah tangga ini bukan karena aku cantik, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu banyak uang, tetapi kita menjalankan rumah tangga ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seseorang dia mendapati rumah tangganya tak seindah syurga, dipenuhi dengan pertengkaran, dipenuhi dengan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, dia tidak pernah inginkan, sesuatu yang tidak pernah dia ekspektasikan. Maka hal kedua yang harus dia perbaiki, yaitu apa? Saling menjaga ketakwaan kepada Allah, bukan cuma sekedar ikhlas. Kemudian dia tidak memperbaikinya dengan ketakwaan kepada Allah. Tetapi hendaknya dia juga untuk senantiasa bersama-sama membangun ketakwaan di dalam rumah tangganya. Misalkan seseorang dalam rumah tangganya diuji dengan kemiskinan, diuji dengan musibah yang bertubi-tubi, ajak pasangan kita bicara. Sepertinya kita harus kembali kepada ketakwaan kepada Allah. Bisa jadi ujian yang ada di dalam rumah tangga kita ini karena sebab kamu atau aku meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Karena seseorang ketika dia senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Rabb-nya, maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dirinya jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya yang ada di dalam rumah tangganya. Sebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Begitu juga apa? Orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan dia dalam apa? Mengurus rumah tangganya, menjalani rumah tangganya. Allah akan mudahkan dirinya untuk melewati ujian demi ujian di dalam rumah tangga. Syaratnya apa? Dia harus bertakwa kepada Allah. Ya. Tinggalkan Facebook, tinggalkan ya bikin status-status yang menyindir-nyindir. Ya, kembali kepada ketakwaan kepada Allah. Jaga sholat 5 waktu. Ya. Bersama-sama pergi ke taman-taman surga, majelis ilmu. Jangan kalau ada waktu luang perginya malah ke mall, ngabisin waktu di sana sia-sia. Kembali kepada ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran.
Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk segala urusannya itu mudah. Intinya apa? Bertakwa kepada Allah, kepada Allah. Karena seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah di dalam menjalankan rumah tangganya saling menjaga ketakwaan. Seorang istri mengingatkan suaminya, menyiapkan kebutuhan suaminya untuk ibadah. Seorang suami juga sama memperhatikan ibadah istrinya. Membangunkannya sholat malam, yuk kita sholat malam bareng-bareng. Yuk kita, misalkan seorang suami yang sedang malas pergi ke masjid, ya, kemudian seorang istri, yuk kita pergi sholat bareng ke masjid. Boleh nggak seorang wanita sholat di masjid? Boleh. Ya. Ketika misalkan ya seseorang dia ingin beribadah dengan ibadah puasa, diajak suaminya atau diajak istrinya, besok kita puasa sunnah yuk. Kenapa? Karena ketika menjalankan berdua itu akan lebih mudah, lebih ringan dibandingkan ketika seseorang menjalankannya sendiri. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan seorang suami yang mengajak istrinya di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan. Begitu juga sebaliknya. Ya. Karena anggapan kita selama ini bagi seorang wanita itu harus suami saja yang menuntun kepada jalan yang lurus. Salah. Ketika seseorang dia telah berumah tangga, maka kata aku dan kamu itu hilang menjadi kita. Jadi nggak ada lagi dibilang, oh tugas kamu kan membimbing aku dalam ketaatan. Bukan itu. Tetapi apa? Suami mengajak istrinya, istri pun mengajak suaminya. Ya. Di dalam apa? Ketaatan dan di dalam ketakwaan. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Merahmati rumah tangganya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, rahimallahu ar-rajul. Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, dia bangun ya untuk salat malam, fasalla, kemudian dia salat. Tetapi dia enggak salat sendirian di malam hari. Wa aiqadha imra'atah. Kemudian dia bangunkan istrinya, fasalat. Kemudian istrinya salat juga. Maka apa? Kedua-duanya mendapatkan rahmatnya Allah. Wa in abad, kalau misalkan istrinya nggak mau, ngantuk, nggak mau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nadhaha ala wajhiha alma, dipercikan air. Masya Allah, romantis ya. Dipercikan ya, jangan diguyur. Nanti bukannya malah tambah romantis, malah tambah perang dunia ketiga. Ya. Begitu juga apa? Kebalikannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu imra'atan, Allah memberikan rahmatnya kepada seorang wanita. Qamat minal lail, dia bangun di pertengahan malam untuk salat malam. Ya. Fasallat, kemudian dia salat. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Ya. Fasalla, sampai suaminya salat. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadhahat ala wajhihi alma, dia percikan air ya pada wajahnya, dirayu supaya mau bangun salat. Masya Allah. Maka seseorang ketika dia kembali kepada ketakwaan kepada Allah, menjaga rumah tangganya di dalam ketakwaan, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah. Allah berikan keberkahan, Allah berikan nikmat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Dan ini harus kedua-duanya, nggak bisa sendirian. Ya. Kalau misalkan wanitanya adalah wanita yang saleh, ajak suaminya agar menjadi laki-laki yang saleh. Kalau laki-lakinya yang saleh, ajak wanitanya, istrinya menjadi wanita yang salehah. Jangan maunya masuk surga sendiri padahal mereka berada di dalam ikatan rumah tangga. Ya. Seorang istri yang penting saya ibadah kepada Allah, kamu terserah.
Ya, seorang suami juga begitu, yang penting saya sudah ingatkan, terserah kamu mau jadi apa. Nggak bisa. Tetapi apa? Falyattaqi fi nisfil baqi. Jaga ketakwaan pada sisanya. Yaitu apa? Menjaga ketakwaan secara bersama. Karena inilah tanggung jawab seorang laki-laki dalam rumah tangga. Begitu juga tanggung jawab seorang wanita di dalam rumah tangga. Saling apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Seorang mukmin laki-laki adalah pelindung bagi seorang mukmin perempuan. Begitu juga sebaliknya. Maka hendaknya apa? Mereka saling memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Adapun yang ketiga, hilangkan prasangka buruk pada pasangannya. Nah, ini yang paling banyak terjadi, yang menjadi sebab utama keretakan di dalam rumah tangga, yang menyebabkan seorang wanita tidak bisa hidup tenang di dalam rumah tangganya, seorang laki-laki nggak bisa hidup tenang di dalam rumah tangganya, yaitu apa? Dia biarkan prasangka buruknya itu menguasai dirinya. Padahal apa? Prasangkanya dia ini belum tentu adalah sesuatu yang benar. Ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang seperti ini orang-orang yang memiliki sifat gulu di dalam mencintai. Kalau dalam bahasa kita itu apa? Posesif. Orang yang cemburu. Cemburu boleh. Tetapi kalau cemburunya berlebihan, ini adalah al-maut. Kematian bagi dirinya dan kematian bagi pasangannya. Cemburu itu bagian daripada cinta. Tapi ingat, cinta itu di dalam bahasa Arab itu kalimatnya sama dengan yang namanya kebencian. Yang membedakan cuma huruf setelahnya. Huruf ma'ani setelahnya. Sama-sama dalam bahasa Arab itu disebut sebagai apa? Raghibah. Kalau roghibah pakai an setelahnya, itu jadi benci. Kalau roghibah pakai fi setelahnya, dia jadi cinta. Ya, maka hati-hati. Seseorang yang biasanya terlalu mencintai, muncul sifat posesifnya, sehingga dia selalu berprasangka buruk terhadap pasangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-36, ya, inna dhanna la yanbaghi minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu nggak bisa membawa sedikit pun pada kebenaran. Surat apa itu? Yunus ayat yang ke-36. Maka dari itu seseorang kalau misalkan seorang suami atau seorang istri dia punya prasangka buruk kepada suaminya atau pasangannya, pada istrinya. Maka kalau dia nggak punya bukti, kalau dia nggak tahu keadaan yang sebenarnya, maka lebih baik apa? Dia tinggalkan prasangka tersebut. Jangan malah justru dia mencari-cari kesalahan suaminya, tajasus, ya. Kemudian apa? Dia juga mencari-cari, ya, perkara itu. Kemudian akhirnya ketika dia mengetahuinya, atau apa? Ya, atau Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ya, kenapa? Karena orang kalau biasanya sudah berprasangka buruk itu dia merasa dirinya sudah paling benar. Ya. Padahal belum tentu benar. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian dari yang namanya prasangka. Ya. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena yang namanya dhann, prasangka itu apa? Sedusta-dustanya perkataan. Apa kata Nabi setelahnya? Wala tahassasu wala tanajashu. Ya, wala tajassasu afat. Wala tajassasu wala tahasadu, ya, wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan peringatan kepada kita untuk hati-hati dengan yang namanya prasangka, karena prasangka ini adalah sedusta-dustanya perkataan. Jangan tahassasu. Jangan kemudian cari-cari kesalahan pasangannya, saudaranya. Wala tajassasu. Juga jangan apa? Tajasus. Ya, mengintai. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling membelakangi.
Kemudian apa perintahnya? Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah hamba Allah yang saling mencintai, saling menyayangi. Kenapa? Karena yang namanya prasangka buruk ini merupakan salah satu sumber utama ketidaktenangan seseorang di dalam hidup. Maka dari itu pernah ada seseorang datang kepada sahabat Umar bin Al-Khattab. Dia cerita tentang kejelekan saudaranya yang lainnya. Apa nasihatnya sahabat Umar bin Al-Khattab? Sudah, jangan kamu berprasangka buruk kepada dirinya. Tetap berpikiran positif kepada saudaramu, dan inilah yang seharusnya dilakukan di dalam rumah tangga. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita benar-benar nggak mengetahui, kemudian ada orang mengatakan kila wakal, istrimu di rumah begini, suamimu di luar begitu. Maka kalau kita nggak punya bukti, kita benar-benar nggak tahu, kita sudah tanya, kemudian pasangan kita menjawab, enggak, aku nggak melakukannya demi Allah. Sudah, lupakan. Jangan kemudian malah kita ikuti hawa nafsu kita ikuti prasangka buruk kita, sehingga malah justru apa? Membuat kejelekan terjadi, kerusakan di tengah-tengah rumah tangga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian nggak punya apa? Yang kalian tidak punya pengetahuannya. Jangan banyak berprasangka. Ya. Tetapi apa? Ikhlaskan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Karena kebanyakan seorang wanita itu nggak bisa tawakal kepada Allah. Ketika suaminya berangkat kerja, ya, dia punya prasangka buruk, akhirnya apa? Suaminya dihubungi, ditanya kamu sama siapa. Saya pernah, satu ketika, waktu itu sedang pergi ke arah Grogol, qadarullah masyafa'ala, naik bis patas AC. Waktu itu saya duduk di bangku deretan ketiga. Di deretan pertama ada seorang laki-laki. Dia sepertinya dari arah Cikarang mau menuju ke tempat kerjanya, arah Tangerang. Ketika kita duduk, bis berjalan, gak lama kemudian bis itu naik seorang wanita. Karena bis sudah penuh, ya namanya angkutan umum, mau nggak mau wanita itu duduk di samping laki-laki itu. Ketika wanita itu duduk, kemudian istrinya menelpon, qadarullah masyafa'ala, video call. Tanya, ayah lagi di mana? Lagi di bis ini. Kok belum sampai tempat kerjaan? Iya, dari tadi macet. Benar itu bis atau naik mobil siapa? Bis, kata ayah, kata suaminya. Aku nggak percaya, itu sama suaminya di loudspeaker. Nggak pakai handsfree. Jadi kita semua satu bis itu dengar. Sampai yang di belakang tuh senyum-senyum sendiri. Ya. Kemudian dikatakan, benar itu naik bis, bukan naik mobil. Iya, naik bis. Kalau gitu lihat kondekturnya. Itu kondekturnya lagi ngambil uang. Memang benar kondekturnya sedang ngambil uang dari belakang. Nanti kalau sini kasih tahu. Nggak percaya aku. Coba tunjukin mana kondekturnya, dilihatin. Benar kamu itu naik bis. Iya benar naik bis. Sudah lihat itu bis. Ya mungkin nggak sengaja kegeser ketika dia mau nunjukin kondekturnya, ada wanita di sampingnya. Itu siapa wanita di samping itu? Oh ini orang naik gitu. Benar kamu nggak pergi sama wanita lain? Enggak, benar. Gitu. Sampai seperti itu. Itu wanitanya dari mana naiknya? Ya baru naik. Benar nggak sama kamu, nggak berduaan? Iya benar. La haula wala quwata illa billah. Berantem akhirnya di bis itu. Karena sebab apa? Prasangka buruk. Tenang nggak kira-kira istrinya di rumah kalau sudah begitu? Nggak tenang. Suaminya tenang nggak bekerja kalau sudah begitu? Kira-kira kalau pulang saling sayang atau saling berantem bertengkar? Makanya apa? Penting. Di dalam menjaga hubungan rumah tangga itu apa? Saling percaya. Hilangkan prasangka. Tapi Ustaz, kalau saya nggak berprasangka nanti dia keenakan. Tawakal Allah. Memangnya kita yang merubah hati suami kita untuk mencintai kita? Memangnya kita yang merubah hati suami kita untuk bertakwa kepada Allah? Tidak. Yang merubah hati seseorang itu adalah Allah. Lakanal qalbu. Tidaklah hati seorang ibnu Adam itu melainkan ada apa? Fiyadillah. Di antara jari jemari Allah.
Allah yang membolak-balikkan hati kalau kita tawakal, kita berserah diri kepada Allah, ikhlas. Ketika suami berangkat kerja, saya bertawakal kepada Allah agar Allah menjaga hatimu. Masya Allah. Ikhlas. Ya. Suaminya pun nanti di tengah perjalanan selalu ingat perkataan istrinya. Ya, ketika ada wanita yang mungkin lebih cantik, pakai pakaian you can see, I cannot. Ya. Udah ingat, wah istri saya memberikan kepercayaan kepada saya, dia bertawakal kepada Rabbnya. Dia pasti akan apa? Dia pasti akan menjaga ketakwaannya. Tapi kalau misalkan seorang istri suami mau berangkat, dibilang awas kamu ngeliat-ngeliat ya, nanti aku perhatikan, aku telepon. Kira-kira suaminya akan gimana? Ya, laki-laki, manusia. Kalau dibilang jangan ya maka dia akan apa? Makanya sekarang marketingnya rumah makan itu apa? Jangan tengok kiri. Pada orang pasti nengok kiri, itu manusia. Ya, selalu mengikuti hawa nafsu. Ya. Berikan kepercayaan kepada pasangan kita. Begitu juga seorang suami. Saya titipkan dirimu kepada Allah ya, untuk bisa menjaga rumah yang saya tinggalkan ini. Bertakwa kepada Allah di rumah. Masya Allah. Ya, tapi kalau misalkan, awasnya nanti kalau ketahuan ya, saya pasang CCTV, kalau ada laki-laki pasti akan apa? Akan rusak rumah tangga. Maka ini perkara yang paling penting. Tinggalkan yang namanya prasangka. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, hifdzul lisan. Menjaga apa? Menjaga lisan. Ini perkara yang sangat penting. Terkadang seorang wanita itu nggak pernah bisa menjaga lisannya kepada suaminya. Kalau ngomong sama suaminya itu sudah nggak pakai adab, kasar, keras, perkataan yang nggak pernah disaring. Tapi giliran ngomongnya sama selain suaminya, lembut sekali. Ya. Tetapi kalau ngomong sama suaminya sudah, ya, lupa dia. Padahal apa? Ketika seorang suami bicara lembut kepada istrinya, menjaga perkataannya, baik dalam bercanda ataupun yang semisalnya, laki-laki juga sama. Ya, terkadang laki-laki itu bercanda tapi nggak bisa menyaring ya perkataannya ketika bercanda. Sudah tahu istrinya itu penjemburu, setiap hari bercandanya, saya mau nikah lagi boleh nggak? Oh pasti marah. Benar nggak? Ya padahal mungkin suaminya nggak punya niat, cuman bercanda seneng ngelihat istrinya apa? Istrinya ngambek, kelihatan lucu, ungu-ungu gitu kan? Ya. Tetapi apa? Karena nggak bisa menjaga lisannya, mengatakan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya, begitu juga seorang istri, akhirnya setelah itu nggak bisa menjaga lisannya ketika dipercandai oleh suaminya, dia menganggapnya serius, akhirnya apa? Dia mencela, akhirnya kedua-duanya saling mencela. Ya. Gak bisa menjaga lisannya, maka ini apa? Ini tanda musibah di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ketika seorang dia menjaga lisannya, maka ini adalah keselamatan bagi dirinya. Pernah sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata sahabat Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Amsik alaika lisanak, jaga atasmu lisanmu. Karena seseorang dia akan mendapatkan keselamatan ketika dia bisa menguasai lisannya, baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan marah. Ya. Tetapi terkadang seorang wanita itu nggak bisa menjaga lisannya ketika marah. Hal yang menyebabkan, hal utama yang paling banyak menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seorang suami memukul istrinya karena sebab apa? Lisan. Maka dari itu seorang wanita dia harus paham, seorang istri harus paham. Ketika suaminya marah, ketika dia marah, jaga lisannya, jangan sampai menyakiti hati suaminya. Bahkan di dalam Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, nisa'ukum min ahlil jannah, wanita kalian yang termasuk dari penduduk syurga, penghuni syurga, al-wadud wal-wa'ud wal-walud wal-wa'ud ila zawjiha. Seorang wanita yang lemah lembut, seorang wanita yang banyak melahirkan anak, seorang wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Kalau suaminya marah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia datang kepada suaminya, dia pegang kedua tangan suaminya, dia katakan kepada suaminya, aku nggak bisa tidur nyenyak sampai engkau ridho. Ini yang marah siapa? Suaminya. Ya. Dia jaga perkataannya tetap. Sehingga akhirnya apa? Suaminya ridho. Ya. Tetapi
Istri-istri zaman now, kalau suaminya marah, ya dia malah apa? Menjadi lebih brutal lagi. Ya, suaminya ingatkan dia, anak-anak sudah makan belum? Oh, kamu nggak tahu ya, aku seharian ini capek ngurusin rumah. Ya, padahal ada pembantu. Capek ngurusin anak, padahal dia sibuknya apa? Pembantunya bilang sibuknya cuma apa, di depan handphone, Facebookan, Instagram, bikin status, jelek-jelekin suami. Ya, beli pulsanya pakai duitnya suaminya. Oh, itu bilang. Ini wanita-wanita zaman now. Ya. Jadi apa nggak bisa menjaga lisan? Akhirnya ketika dia sebar di Facebook, dia sebar di status, ada laki-laki tahbib, syaitan minal ins. Wah, mangsa nih. Deketin. Ukti, kenapa? Cerita sama saya. Rusak nggak rumah tangganya? Nah, maka dari itu penting menjaga lisan. Maka dari itu kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, salamatul insan, keselamatan seseorang itu fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada ketika dia menjaga lisannya. Susah, Ustaz. Ya. Saya terlalu berat masalah saya dengan suami saya. Adukan kepada Allah. Memangnya kita pikir kalau kita mengadu kepada tetangga kita, sahabat kita, ibu kita, keluarga kita, atau manusia yang ada di Facebook, yang ada di dunia maya, kemudian mereka akan menolong kita, mengangkat permasalahan kita? Tidak. Angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah, karena yang bisa merubah takdir itu adalah Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kalau kita merasa suami kita nggak pengertian, kita merasa suami kita kok cuek sama kita merasa suami kita kok pelit, suami kita kok begini, ya maka apa? Angkat kedua tangan, bicara kepada Allah, minta kepada Allah. Karena ketika kita bicara kepada manusia, itu tidak akan apa? Tidak akan menyelesaikan masalah kecuali kepada ahlul ilm. Itu pun bukan dalam rangka meminta halal terhadap kemaksiatan yang dia kerjakan, tetapi meminta apa? Meminta nasihat. Karena kebanyakan wanita itu ketika bicara dengan ahlul ilm, yang dia inginkan adalah pelegalisasian terhadap kemaksiatan yang dia lakukan, kedurhakaan yang dia lakukan kepada suaminya. Jadi nanti kalau misalkan ustadznya nasihatin, jangan begitu, tetap sabar. Dia ganti sama ustadz yang lainnya. Ya. Maka dari itu apa? Jaga lisan kita. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat atau yang kelima? Ya, berarti perhatian, Masya Allah. Kemudian yang kelima, yaitu apa? Hifdzur rifq. Menjaga kelemah lembutan terhadap pasangan. Suami menjaga kelemah lembutan kepada istrinya, istri menjaga kelemah lembutan kepada suaminya. Ketika suami pulang, ya, naruh sepatu sembarangan, habis mandi naruh handuk sembarangan, ya. Jangan kemudian seorang wanita kadang lihat, wah ini salah nih suami saya nih, sudah berkali-kali dibilangi. Kemudian apa? Dia nggak ada lemah lembutnya, dia bilang, itu cepetan ambil bawa ke sana. Ya, kamu ini udah dibilangin berkali-kali, ya. Atau sebaliknya suami juga begitu, ya. Ketika dia mau menasihati istrinya, malah dia menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras. Ya. Istrinya sudah nyapu kurang bersih, kamu itu gimana sih nyapu kayak gini aja nggak bisa, jadi perempuan kok kotor. Ya. Kasar, keras, nggak bisa menjaga lisan. Maka pastilah rumah tangganya itu nggak akan seindah surga. Tapi kalau kedua-duanya saling menjaga kelembutan. Suaminya mungkin baru pulang lempar sepatu sana, lempar sepatu sini, ya, mandi, lempar handuk sana, ya, kasur sudah diberesin, diberantakin misalkan, dia datang sama suaminya, dielus-elus pundaknya, dipeluk, sayang, ya, handuknya, ya, sepatunya, kamu nggak kasihan sama aku. Kira-kira suaminya bakalan marah atau bakalan, ya, belikan dia coklat? Pasti dia bilang, ya sayang, ya maaf. Pasti dia akan ngomong maaf. Tapi coba kalau misalkan istri yang bilang, kamu ini pulang sudah bikin berantakan rumah, kamu nggak bisa apa bikin aku istirahat sebentar. Kira-kira suaminya akan marah nggak? Marah, dia akan bilang, kamu nggak tahu, aku juga di luar kerja. Ya. Tidak ada kelembutan.
Begitu juga ketika marah. Coba kalau misalkan suami lagi marah, ya, baru dia mau marah ngangkat tangan, istrinya langsung gigit dia. Ya gigitnya pelan tapi ya jangan keras. Ya. Dibilang kamu lucu banget kalau marah gitu. Yang lembut, ya. Dipeluk, iya aku minta maaf. Kira-kira suami jadi marah nggak? Yakin nggak akan jadi marah. Kalau nggak percaya praktekkan nanti. Ya. Begitu juga apa suami juga sama begitu. Ya ketika istrinya sudah marah, ya, maka dia pegang tangannya, dia peluk. Yuk kita jalan keluar yuk. Ya. Lemah lembut. Ya. Biar apa? Biar rumah tangganya itu seindah surga. Kenapa? Karena kelembutan itu, kalau misalkan tidak ada pada sesuatu, maka itu akan merusak. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai' illa zana." Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, melainkan itu pasti akan menghiasinya. Wala yunza'u fi syai'in illa syanah. Tidaklah itu diangkat dari sesuatu kecuali apa? Kecuali itu akan merusak. Maka di dalam rumah tangga, kalau suami nggak bisa lemah lembut pada istrinya, istri nggak bisa lemah lembut pada suaminya, maka pasti rumah tangga itu tidak akan seindah syurga. Maka dari itu penting menjaga kelemah lembutan di dalam rumah tangga. Jangan sampai hilang. Ajak suaminya. Kalau misalkan saya sudah lemah lembut, tapi suami saya nggak, ajak. Mulai sekarang kita harus lemah lembut. Bawakan dalilnya. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada kelemah lembutan baik pada diri suami ataupun istri, maka salah satu dari keduanya pasti akan pergi. Benar tidak? Benar. Pasti yang satu tidak akan bertahan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang memiliki kelemah lembutan, terutama di dalam berdakwah. Karena kalau enggak, pasti orang-orang akan lari, pergi. Sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Karena sebab rahmat dari Allah, engkau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Walau kana faddan ghalidhal qalb dan faddu min haulik. Kalau misalkan engkau keras perangainya, kasar, maka apa? Pasti mereka akan lari. Ya. Maka dari itu kelemah lembutan ini juga perkara yang sangat penting. Yang seharusnya kita untuk senantiasa menumbuhkannya di dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut. Allah menyukai kelemah lembutan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, innallaha rifqa. Innallaha rafiqu yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut dan Allah menyukai yang namanya kelemah lembutan. Sehingga apa? Kalau seorang dia menjadikan dirinya memiliki sifat lemah lembut, maka Allah akan mencintai dirinya. Maka ketika Allah mencintai dirinya, kemudian dia lemah lembut kepada pasangannya, maka Allah akan mencintai, meridai rumah tangganya. Maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah. Orang-orang yang tinggal di dalamnya akan apa? Akan merasakan sakinah, ketenangan. Biasakan, ya. Ketika marah menjaga perkataan, ketika marah menjaga sikap, ya, kepada pasangannya, meskipun marah, ya. Jaga itu, jaga karena Allah, ikhlas. Ya. Dan inilah 5 poin yang sebenarnya ada 10 saya sebutkan, tetapi itu bukan pembatasan. Tetapi karena waktu yang membatasi kita, ya tanpa terasa sudah jam 9.55, tetapi ini poin yang sangat penting bagi kita. Ya meskipun masih ada lagi sisanya yang juga sama pentingnya, tetapi insya Allah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita cukupkan sampai di sini. Ya karena qadarullah masyafa'ala, ini hari Jumat, ya ana ada khatib jauh di Senen, jadi sehingga membutuhkan waktu untuk perjalanan. Kita cukupkan sampai di sini. Apa saja poin yang pertama? Ikhlas. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, meninggalkan prasangka. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, menjaga kelemah lembutan. Ya, dan ada pun sebab-sebab ketika rumah tangga itu tak seindah surga. Yang pertama,
Ingat, ini merupakan ujian. Maka dari itu ketika seorang mendapati hal seperti itu, dia harus tahu, oh ini ujian dari Allah. Maka dari itu apa yang harus dia lakukan? Ikhlas. Kemudian apa? Lebih menebalkan iman dan ketakwaan. Kemudian apa? Oh dia tahu, ini pasti gangguan dari syaitan. Maka apa yang harus dia lakukan? Angkat kedua tangan, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah al-isti'anah, ya, bis shalah was sabr. Dengan salah, doa, begitu juga dengan kesabaran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wasalah innallaha ma'asa sabirin. Kemudian yang ketiga apa? Dia tahu ini merupakan apa? Hawa nafsu. Maka dari itu hendaknya dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, berlatih untuk bersikap sabar, bersikap tenang. Maka inilah faedah yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan tambahan ilmu untuk kita dan juga bisa memberikan tambahan keimanan kepada kita dan juga bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan rumah tangga yang kita hadapi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan pasangan kita serta anak-anak kita dan juga menjaga keutuhan rumah tangga kita sehingga menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkunna. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu yang ini paham dan bisa menggunakan hari Ibu kami akan mengadakan rapat yaitu hari Jumat tanggal 5 Januari jam 8.40 sampai 16.10. Penjelasan Ustaz Safarudin Sofia dari dengan tema lanjutan kasus surat Al-Baqarah ayat 28 sampai dengan 29, yaitu bukti-bukti kekuasaan Allah. Maka kehadirannya di lain hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.